Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali kita beribadah pada Tuhan, berkumpul kembali di hari Minggu ini untuk menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan sembah kita kepadanya. Karena Allah kita yang penuh kasih menyertai setiap kehidupan kita. Kekuatannya memberikan pertolongan buat kita. Kita ada karena Dia selalu bersama dengan kita. Di setiap musim hidup kita, apapun yang terjadi, Dia tetap ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita katakan kembali, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Rasakan penyertaan Tuhan di setiap musim hidupku. Ya, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku Adalah bersamamu Tuhan. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan.
Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Syukur bagi bersama Tuhan. kami lewati semua. Kau layak ditinggikan, Yesus, layak terima beri pujian. pertolongan. Bahwa kami saat ini Tuhan Terima datang kasih. Terima kasih atas segalanya. Yesus, Terima Engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami amini Tuhan perkataan ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Untuk kami melewati keadaan-keadaan yang sekarang ini sedang tidak menentu Tuhan. Dengan keadaan yang menakutkan mungkin buat kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami lewati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Dia gunung batuku, kota bentengku. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu. Dia menjamin hidup kita. Kita mau katakan bersama-sama, Kau gunung batuku dan kota bentengku. Amin. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, Dialah gunung batu kita, tempat kita berlindung. Amin. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai
alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan yang benar, yang tidak pernah kita tinggalkan sendirian. Dahulu, sekarang, dan selamanya, janjinya tidak pernah berubah. Katakan, walau badai menerpa. Yes. Walau Badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, kita memuja Tuhan kita yang benar. Amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau sudah nyatakan bagi kami. Oleh karena itu, Kau layak kami puja. Kau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengerti isi hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu, yang sudah dinyatakan bagi kita semua. Kau nyatakan bagi Dialah Bapa yang selalu mengerti isi hati kita. Kau Bapa Segala hal yang kita selalu hadapi, mengerti Dia tahu. isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
mau katakan bersama-sama, tak akan ku takut. Tak akan Ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami Ku berserah berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Di dalam-Mu ada kekuatan yang besar. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, Tuhan kami untuk kami boleh dekat kepada penghiburan, lakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Yesus. menjadi jawaban Berikan kekuatan bertolak buat kami Tuhan, semua. untuk dapat melangkah ke Urapi hamba-Mu Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. yang akan membawakan Kasih firman. untuk semuanya. Tuhan Yesus, Biar Bapa, perkataannya berasal daripada-Mu saja Tuhan. bersyukur Dan perkataannya itu boleh membangkitkan iman menjadi kami, milik Engkau. menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Biar damai sejahtera daripada Allah senantiasa mengalir, melimpah dan memenuhi seluruh kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam ibadah online GBI Paturyani yang diambil di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat tersebut dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap umat Tuhan di GBI Paturyani ya ada dalam kekuatan penuh karena Tuhan senantiasa menyertai, memimpin dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Namun pada pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga, ya, untuk senantiasa tetap mawas diri. Ya, firman Tuhan tadi katakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Khususnya pada masa-masa sekarang ini tentunya banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita hadapi. Persoalan, masalah, kesulitan-kesulitan. Banyak orang pada akhirnya tidak kuat menghadapinya. Banyak orang yang menjadi putus asa. Banyak orang yang kehilangan gairah. Banyak orang yang kehilangan pengharapan. Karena persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan ini yaitu jangan menyerah. Ya, sekali lagi
tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk tidak menyerah pada satu keadaan, walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya secara manusia mengalami jalan buntu di hadapan kita, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, seolah-olah di hadapan kita tidak ada lagi harapan. Tetapi firman Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada kita untuk tidak menyerah, tidak putus asa, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Allah selalu beserta, Allah selalu bersama dengan kita, dan Dia akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa contoh bagi kita bagaimana mereka yang diceritakan di dalam Alkitab, mereka yang tidak pernah menyerah sekalipun kesulitan, sekalipun masalah yang dihadapi, namun mereka tidak pernah menyerah. Apa yang menjadi rahasia mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Contoh yang pertama, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Markus pasal 5, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 29. Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari pembaca firman Tuhan yang kita lihat di sini, di mana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, bukan waktu yang singkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya baru 2 bulan, ya udah banyak yang pusing, ya udah banyak yang ya stres barangkali dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya dia menderita. Berbagai upaya sudah dilakukan, berbagai tindakan sudah dilakukan. Ya, dia pergi ke tabib-tabib untuk mengobati penyakitnya, tetapi tidak berkunjung hasilnya. Tidak ada tanda-tanda baik yang akan dialaminya. Bahkan hartanya telah habis untuk mengobati sakit penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ternyata tidak ada kemajuan sedikit pun. Ya, sakit penyakit tetap menghigapi dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pergumulan masalah. Satu waktu yang sangat panjang yang dialami. Mungkin secara manusia kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin sudah tawar hati, sudah putus asa, sudah menyerah pada keadaan, pada kondisi tersebut. Tetapi kita melihat di sini apa yang kita baca tadi di dalam Markus pasal 5 ini, mulai dari ayat yang ke-25 ini, bagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan,
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia berkata di dalam ayat yang ke-28-nya, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kalau kita mendengar, membaca dalam Alkitab, seorang yang menderita 12 tahun lamanya, tentunya kondisi fisik sangat lemah. Ya, kondisi fisiknya ya tentunya dibandingkan dengan orang lain tidak mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi diperhadapkan satu situasi pada waktu itu. Dia mau bertemu dengan Yesus. Tetapi pada waktu itu diperhadapkan dengan orang banyak. Yang tentunya juga orang banyak ini adalah datang kepada Yesus, mendekati Yesus, melihat Yesus, dan meminta pertolongan kepada Yesus. Tentunya ini tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh seorang yang sakit pendarahan. Tetapi luar biasa, ia tidak menyerah kepada keadaan. Ia tidak melihat kepada dirinya yang lemah. Ia tidak melihat kepada dirinya yang sakit. Ia tidak menyerah pada keadaan kondisi fisiknya. Tetapi ia terus maju. Lagi pula diperhadapkan lagi dengan orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus pada waktu itu. Tentunya ini tantangan yang berat juga. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama di berita tentang orang-orang yang kaya membagikan sembako. Waduh, antri. Ya, akhirnya ada yang terinjak-injak. Padahal yang datang itu adalah orang-orang yang sehat. Ya. Nah, dibandingkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, tentunya tenaganya nggak seberapa. Mungkin yang ada adalah sisa-sisa tenaga yang dia himpun, yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, seorang pribadi, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, tidak ada kenal kata menyerah. Seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan apapun dalam kehidupan kita. Harusnya kita tidak pernah menyerah pada kondisi apa yang kita hadapi. Sebagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini. Ia tidak menyerah. Bahkan di dalam ayat yang ke-28 tadi. Ada iman, ada pengharapan daripada perempuan ini, katakan. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat yang ke-29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba kalau pada waktu itu perempuan yang sakit pendarahan ini menyerah pada keadaan. Dia melihat keadaannya sendiri bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia tidak akan bisa menghampiri Yesus karena dia sudah lemah secara fisik, lemah, tidak kuat. Kemudian diperhadapkan lagi dengan orang yang banyak yang berdesa-desakan saling berlomba-lomba untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi perempuan ini, sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak pernah kenal kata menyerah. Haleluya. Bagaimana dengan keadaan kita? Umat Tuhan di GBI Paturyani saat ini. Dalam menghadapi situasi kondisi saat ini yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, kita tidak tahu. Ditambah dengan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang terjadi. Tetapi pesan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menyerah pada keadaan, situasi apapun. Walaupun beban, masalah, pergumulan yang ada,
semakin berat. Contoh yang kita baca dari firman Tuhan tadi, bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini tidak kenal kata menyerah. Harusnya kita umat Tuhan yang ada di GBI Paturyani, mari kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita. Percayalah segala usaha-usaha kita, dengan pertolongan Tuhan kita akan mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh di dalam Alkitab yang tidak mengenal kata menyerah. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 10, kita akan melihat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Contoh yang kedua di dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini adalah Bartimeus, seorang yang buta. Ia ingin melihat, itu adalah yang menjadi kerinduannya. Tetapi untuk bertemu dengan Yesus, untuk menerima belas kasihan daripada Tuhan, tidaklah mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang tadi kita lihat bahwa dia adalah seorang yang buta. Ya. Seorang yang buta, ya untuk berjalan saja harus dituntun. Ya, harus didampingi. Lalu kemudian kalau kita melihat juga apa yang di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-47 tadi, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Selain tadi dia mempunyai tantangan, dalam dirinya adalah dia seorang yang buta. Lalu kedua di dalam ayat yang ke-48 dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ada orang yang menegur dia. Ya, ada orang-orang yang melarang dia, jangan berteriak-teriak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah buta, jalannya enggak cepat, harus didampingi, harus dituntut. Sekarang orang-orang menghalangi, menegur dia untuk tidak mau memanggil nama Yesus. Apakah ini bukan perkara yang sulit? Tentunya. Ya. Tetapi kita melihat Bartimeus tidak kenal kata menyerah. Ya. Tidak kenal kata menyerah. Di dalam ayat yang ke-49 dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkan hatimu, berdirilah dan ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50 katakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bartimeus seorang yang buta. Dia tidak menyerah pada keadaan. Tidak menyerah pada kondisi fisiknya yang buta. Ia tidak menyerah dari orang-orang yang menegur atau yang menghalangi dia atau yang melarang dia untuk berteriak meminta tolong kepada Yesus. Ia tidak peduli hal itu. Dengan kata lain, ia tidak pernah menyerah. Sekalipun ada rintangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada orang-orang yang menegur dia untuk tidak memanggil nama Yesus. Tetapi Bartimeus ini tidak kenal menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan menyerah. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GBI Paturyani. Dalam keadaan situasi saat ini, apakah Bapak Ibu dalam satu situasi yang kehilangan arah, kehilangan pengharapan, kehilangan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita mau belajar dari pribadi. Yang pertama tadi, perempuan yang sakit pendarahan. 12 tahun dia menderita. Segala upaya sudah dilakukan. Bahkan hartanya sudah habis untuk pengobatannya. Ya. Lalu kemudian dia berhadapan dengan orang banyak yang berdesak-desakan untuk bertemu Yesus. Tentunya ini sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi bagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini, ia tidak kenal menyerah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia membuahkan hasil bagi dia. Dia boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Demikian juga dengan Bartimeus yang buta. Walaupun banyak orang-orang yang menegur dia, tetapi dia tidak menyerah. Akhirnya Bartimeus, dia boleh dijamah oleh Tuhan dan boleh melihat. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rahasia dari kedua orang ini? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa apa yang membuat mereka tidak menyerah, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28 dan 24. Di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28 dan 34, firman Tuhan berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-34 katakan apa? Maka katanya, yaitu kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Rahasianya apa yang membuat mereka tidak menyerah Bapak Ibu? Adalah iman kepada Yesus Kristus. Ya, bagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini dengan keyakinan penuh, dengan penuh iman dia katakan asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini satu keyakinan yang luar biasa. Ya. Ini juga yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga dalam situasi keadaan kondisi apapun, kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan Yesus sendiri mengatakan tadi di dalam ayat yang ke-34 itu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa. Ya, apa yang membuat mereka tidak menyerah? Perempuan
pendarahan yang sakit pendarahan ini adalah iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang membuat mereka tidak menyerah? Bartimeus kita melihat, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-40. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 tadi. Bagaimana kita melihat satu keadaan situasi. Ya, seorang yang buta bernama Bartimeus. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya bahwanya Yesus yang bisa menolongnya. Dia percaya bahwanya Tuhan Yesus yang bisa mencelikai matanya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang bisa menolongnya. Dan apa yang dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-51 katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat yang ke-52, dari sinilah kita mendapatkan jawaban. Apa yang menjadi rahasia yang membuat Bartimeus tidak menyerah pada keadaan situasi. Ayat 52 katakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia memiliki iman dan dalam meraih kemenangan, kesembuhan itu tidak mudah. Ada tantangan, hambatan yang dihadapi. Tetapi dia tidak menyerah. Apa yang membuat mereka tidak menyerah? Satu kata adalah iman. Mereka memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena mereka percaya bahwanya Yesus yang bisa menolong dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bartimeus. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Sekalipun ada hambatan, tantangan yang dihadapi. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Ya. Dan ayat yang ke-52 tadi jawabannya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana iman Bapak Ibu saat ini? Semakin kokoh di dalam Tuhan? Apakah semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Atau sebaliknya? Tapi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, yaitu jangan menyerah. Ya, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Milikilah iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus, tentunya kita tidak akan menyerah. Sekalipun keadaan situasi semakin berat, semakin sulit, atau mengalami jalan buntu dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, kalau kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan menyerah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 5, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kita bisa mengalahkan berbagai tantangan pergumulan-pergumulan. Adalah iman kepada Yesus Kristus. Mulai hari ini, saat ini, milikilah iman yang kokoh.
yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menyerah kepada keadaan, situasi apapun, sesulit apapun masalah, pergumulan, beban yang dihadapi. Kita tidak pernah menyerah. Karena kita memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tetaplah percaya kepadanya. Miliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan untuk tetap tidak menyerah dalam keadaan, dalam pergumulan persoalan yang dihadapi. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, biar kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Biar kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang bisa menolong dan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan akan kuasa-Mu Bapa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Biar kita tetap percaya dan percaya kepada Yesus Kristus. Ibu Desi yang memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus kami dapat berdoa bersama-sama. Kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kami. Bila Tuhan apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan Yesus, biarlah tetapkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang memberikan kekuatan. Manusia mungkin mengecewakan, tapi Engkau Tuhan di atas segala-galanya tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menang bersama Engkau. Kuatkan kami Tuhan Yesus dalam setiap keadaan, untuk kami Tuhan tetap percaya kepadamu Tuhan, melakukan segala sesuatu. Terlebih lagi Tuhan, ingatkan kami Tuhan untuk tetap duduk diam di hadapan Engkau Tuhan Yesus, menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Tuhan taburkan, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menolong menyertainya senantiasa, dan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pujian firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan kekuatan tangan Tuhan, Kau yang mengurapi, Kau yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib,
yang telah mati, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan pujian, darah-Mu Yesus sucikan daku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita memeriksa seluruh keberadaan kita masing-masing. Apakah kita layak menerima tubuh dan darah Kristus? Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan saat ini, sehingga kita boleh menerima berkat anggur dan roti, yaitu tubuh dan darah Kristus yang telah dipersembahkan bagi kita semua. Datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya bagi kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Oh Tuhan, ini bukan makanan dan minuman biasa, tetapi ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi kami semua. Kami percaya dalam tubuh dan darah Kristus ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Bahkan lebih daripada itu, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu yang menerima tubuh dan darah-Mu, mereka menerima dengan penuh iman di dalam Kristus, menerima dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat Allah atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga setiap umat Tuhan yang menerimanya mendapat kekuatan yang baru yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Marilah sidang jemaat Tuhan, peganglah roti di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau mendengarkan apa pesan firman Tuhan bagi kita saat ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu
Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah akan pengorbanan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami semua. Engkau rela mati di kayu salib. Haleluya, haleluya, untuk menyelamatkan kami. Untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh suci bersih oleh darah Yesus Kristus. Sebelum kita minum darah Kristus, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah akan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita semua? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami percaya hidup kami bukan kami lagi. Amin. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Amin. Kristus yang berkuasa. Ya. Kristus yang mengendalikan kehidupan kami. Kami boleh berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kami boleh, oh Tuhan, senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tidak menyerah pada keadaan. Tetapi kami boleh bangkit karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, yang dalam pergumulan, oh Tuhan, diberikan jalan keluar, diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Memuji nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Sebelum doa berkat sampaikan, kita akan nyanyi bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
Mari bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan-Mu yang luar biasa, di minggu pertama bulan Juni ini Tuhan, sidang-Mu di tiap-tiap rumah tangga boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus, semuanya oleh kemurahan-Mu. Demikian juga pagi ini kami bersyukur kembali Kau kuatkan dengan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Bahkan kami betul-betul dikuatkan oleh setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Semuanya itu hanya oleh kemurahan anugerah-Mu di minggu pertama bulan Juni 2020. Nah, sebentar kami akan bersama-sama berpisah kembali ke kamar kami masing-masing. Namun sebelumnya kami berdoa untuk seluruh yang mendengar dan seluruh yang hadir dalam persekutuan atau kebaktian rumah tangga ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah mereka, di hari-hari ini, selama bulan ini, kan hampir 2 bulan, kami tidak bisa bersama-sama dalam ibadah seperti biasanya. Namun kami percaya, Kau tetap memelihara kami. Kau tetap memberkati kami. Kau tetap melindungi kami. Kau tetap membungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Kau tetap memberikan kesehatan yang prima bagi kami selama ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang luar biasa itu. Ini membuktikan bahwa Engkaulah pembela, penolong, pelindung, sebab Engkaulah kepala jemaat yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa buat apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh setiap sidang Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dilakukan Tuhan. Kami sangat percaya Kau pasti memberkati dengan luar biasa. Terima kasih. Demikian juga kami doakan buat rencana kebaktian seperti dahulu dalam pola yang baru, dalam pola yang sedang dicanangkan, dengan pola yang akan dikerjakan. Dan kalau Kau izinkan, dalam waktu-waktu yang dekat ini, kami akan memulai kebaktian dengan pola yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hikmat akal budi
kepada seluruh yang terlibat di dalam persiapan ini Tuhan, agar supaya semuanya dalam perlindungan, penyertaan-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan seluruh sidang-Mu diberkati, dimanapun mereka berada, dan dimanapun mereka mendengar, Kau berkati secara luar biasa. Terima kasih. Segala puji syukur kami kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, telah persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama, amin. Pengumuman ibadah raya secara online Minggu 14 Juni 2020 pukul 7 di channel YouTube GBI Paturyani. Himbauan kesehatan. Jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Di rumah saja apabila tidak ada urusan penting di luar rumah. Selalu gunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.